Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan apresiasi kepada aparat TNI dan Polri yang bertugas menjaga kawasan DPR Jakarta. Sebanyak 320 personel gabungan terdiri dari 100 TNI, 200 Polri, dan 20 unsur pimpinan diajak makan malam bersama. Acara ini juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi serta tokoh publik seperti Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad dan Raffi Ahmad. Dalam kesempatan itu, Kapolri menegaskan pentingnya aparat menjaga objek vital nasional, menghormati kebebasan berpendapat, serta tetap berpegang pada aturan hukum. Ia mengingatkan agar personel bertindak sesuai SOP, menjaga persatuan sekaligus menindak tegas provokator aksi pembakaran atau perusakan fasilitas umum yang merugikan masyarakat. Namun, respon publik di media sosial justru penuh sindiran pedas. Banyak yang merasa acara makan malam bersama ini seperti ironi di tengah situasi ricuh. Ada yang menilai aparat baru saja menekan demonstran namun langsung disuguhi penghargaan. Sebagian menyindir seolah acara itu sekadar pencitraan, bahkan menyamakan dengan adegan fiksi yang tidak masuk akal. Netizen yang budiman kecewa karena berharap dialog dengan pendemo bukan sekadar makan bersama pejabat dan artis. Kritik lain menyebut kondisi negara masih kacau sehingga acara seremonial seperti ini dianggap tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat dan justru memperpanjang ketidakpuasan. Siapa gitu? TNI, Polri, Tentara. NKRI. NKRI. Dihaturkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Kepolisian Negara. Kembali makan malam bersama. Berdoa mulai. Menjaga diri, menjaga hati, karena IAL kepada Legend TNI Marinir Dr. Ed. Selama beberapa waktu ini, siang dan malam, tentunya rekan-rekan mewakili dari 3.800 personil gabungan TNI Polri yang saat ini terus bekerja bersama, terus jaga soliditas. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan, kita pulihkan situasi yang ada. Tentunya ini semua bisa terjadi apabila kita semua solid. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terus jaga motivasi rekan-rekan, jaga soliditas TNI Polri. Terima kasih. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bagi yang terluka pangkatnya dinaikin, sedangkan kita yang terluka cuma bisa nyanyi. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Hidup itu terlalu asu. Gak usah jauh-jauh Pak Presiden, buka mata Anda. Musuh Anda itu ada di sekeliling Anda sendiri, ada di lingkaran Anda sendiri. Kampus diserang, 10 sahabat kami meninggal dunia, ribuan sahabat kami ditahan, di framing anarkis sama aparat. Dan Bapak dengan lantangnya di tengah sakit hati masyarakat menginginkan kenaikan pangkat untuk para aparat. Come on Pak Prabowo, kalau memang harus ada yang dicurigai, curigai orang-orang di sekeliling Anda. Buka mata Anda Pak Presiden. Apa pantas aparat yang bersikap represif di lapangan ketika mengamankan aksi kemudian mereka mendapatkan penghargaan dengan dinaikkan pangkatnya oleh presiden? Sementara banyak dugaan-dugaan pelanggaran hukum ketika mereka menjalankan tugas mengamankan aksi beberapa hari lalu. Bahkan PBB sendiri memerintahkan melakukan penyelidikan dengan dugaan pelanggaran HAM yang menewaskan 6 orang. Saya pikir tadinya dengan kinerja buruk dari aparat ini, presiden akan memecat, akan mencopot Kapolri. Ini sih bisa disebut tidak punya empati ya. Aku turut prihatin dengan keadaan di Indonesia dan dampaknya
bukan cuma korban jiwa aja, tapi UMKM, ojol, dan beberapa pekerjaan lainnya juga kehilangan mata pencahariannya. Nih sedih banget melihat Bandung seperti ini ya. Dan sebagai orang Indonesia yang tinggal di Singapura, aku cuma bisa ngelakuin ini. Jadi aku cuma bisa kirim makanan untuk dibagiin ke bapak ojol, dan semoga ini juga bisa membantu pemasukan bagi UMKM yang ada di Bandung dan sekitarnya. Dan untuk kalian teman-teman Indonesia yang berada di luar negeri, karena kalian gak dapat impact apa-apa dari demo ini, please bantu teman-teman kita yang ada di Indonesia ya. Bahkan teman-teman kita yang ada di Singapura, di Malaysia pun udah ngebantu Indonesia. Jadi untuk kalian Indonesian yang tinggal di luar negeri, please bantu Indonesia juga ya. Bye-bye. Cuman di Indonesia doang ya, lagi demo besar-besaran, lagi memanas, lagi panas, tiba-tiba presiden berstatement menaikkan pangkat polisi yang luka-luka. Padahal mah yang udah tugasnya seperti itu. Semakin membuat panas statementnya. Mau dinaikin pangkat, terserah bapak, tapi di momen seperti ini kayaknya tidak pas pak, malah jadi blunder. Masyarakat tuh sekarang tuh lagi panas-panasnya pak, lagi demo meminta keadilan sama pemerintah yang jolim. Harusnya bapak kalau berstatement atau berbicara itu harus lebih nenangin masyarakat dulu pak. Itu dulu intinya. Ada lagi oknum DPR yang nantang-nantangin kayak Sahroni, kayak Uya, terus Eko Patrio, Napa Urba tuh yang nantang-nantangin. Cuma dinonaktifin, coba bayangin nonaktifin, harusnya mah dipecat aja pak. Nonaktif itu bisa aja dia aktif kembali ya, bisa aja diaktif kembali, dan dia masih bisa nerima tuh selama nonaktif, masih bisa nerima tuh gaji-gajinya. Ada apa dengan negeri ini? Bagaimana kita mau bersuara? Sebelum bersuara aja udah dibungkam. Jadi begini Pak, soal polisi yang mau dinaikkan pangkatnya dari korban demo, lalu bagaimana dengan rakyat yang menjadi korban demo? Dia jadi naik apa Pak? Rakyat ini naik apa? Naik pitam atau bagaimana? Janganlah beri-beri penghargaan terlebih dahulu, apalagi keadaan seperti ini Pak. Maaf banget Pak, soal naik pangkat, soal penghargaan kan ini udah jelas salah satu pemicu amarah dari masyarakat juga Pak. Yang kedua nih Pak ya, soal kejadian dari statement Bapak yang mau naikin pangkat, gak lama kemudian di malamnya itu polisi menyerang kampus. Ya kita tahu polisi ibaratkan mengincar beberapa provokator ataupun beberapa pendemo yang lari ke kampus. Cuman Pak, ini posisinya udah di kampus. Apa baik polisi menembakkan gas air mata? Jangan nanti berstatement kan polisi nggak tahu kalau misalkan masih ada mahasiswa, tapi tetap aja Pak, namanya tempat kita tempat pendidikan gitu nggak baik untuk diserang, bahkan ada aturan ya Pak. Yang ketiga nih Pak, mengenai DPR yang dinonaktifkan, itu kayaknya masih digaji deh Pak. Soalnya setahu saya dalam hukum MPR DPR itu nggak ada tuh yang kata-kata mengenai menonaktifkan, kecuali kalau misalkan DPR itu benar-benar dipecat, dicabut lah. Ya namanya dinonaktifkan ya Pak ya. Suatu saat kan bisa aktif lagi. Iya gak? Ya ini menurut pendapat dan opini saya aja sih Pak. Supaya nggak makin rusuh lagi Pak, supaya Indonesia makin baik, dan semoga Bapak bisa lebih tegas lagi Pak, supaya Indonesia makin percaya dengan pemerintah Pak. Jadi tolonglah lebih keberpihakannya terhadap rakyat, jangan ke anggota Bapak. Maaf banget ya Pak ya. Bapak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri untuk menaikkan pangkat petugas yang terluka. Ya kan? Petugas terluka naik pangkat, rakyat terluka naik apa? Naik aja. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya pribadi sebagai rakyat biasa, saya menghargai keputusan Bapak untuk menaikkan pangkat para petugas yang sudah melindungi negara kita ya Pak ya. Saya hargai itu, tapi Pak bisa tidak? Jangan diumumkannya sekarang gitu Pak. Hati rakyat saat ini masih terluka-terlukanya tentang berita driver ojol yang dilindas Pak. Dilindas ya, bukan terlindas. Tugas ojol yang dilindas oleh mobil baja Brimob ya Pak. Dan sekarang Bapak menaikkan pangkat petugas yang terluka. Pak,
Bapak itu benar-benar memikirkan sakit hati kami para rakyat atau tidak, Pak? Saya serius bertanya, Pak. Kenapa Bapak selalu berfokus kepada menaikkan gaji pejabat, menaikkan pangkat petugas dan segala macamnya, Pak? Rakyat ini dapat apa, Pak? Lalu bagaimana dengan korban-korban yang tewas, Pak? Bagaimana dengan perasaan keluarganya? Bapak memikirkan perasaan keluarga petugas yang terluka kemarin saat mengurusi demo ya, Pak ya. Lalu bagaimana dengan keluarga yang ditinggal anaknya meninggal dunia, Pak? Bagaimana perasaan mereka, Pak? Kalau saya bilang Bapak omon-omon, Bapak bukan omon-omon. Bapak menjalankan janji sesuai dengan janji kampanye Bapak, yaitu mensejahterakan pejabat. Rakyat itu demo, Pak. Rakyat itu sedang demo atas kekecewaan hati mereka terhadap kepemimpinan negara ini, terhadap Bapak, terhadap DPR kita, terhadap pejabat kita. Lalu Bapak sekarang di timing yang kurang tepat ini, Bapak mengumumkan untuk menaikkan gaji, menaikkan pangkat petugas yang terluka, Pak. Ingat, Pak, rakyat masih emosi kepada kepolisian kita, kepada Brimob kita atas kejadian yang menimpa Afan Kurniawan kemarin, Pak. Dan Bapak sekarang menaikkan pangkat pejabat yang terluka. Timing Bapak kurang pas, Pak, untuk dipublikasikan ke publik seperti ini, Pak. Sampaikan, publikasikan ke internal Polri saja, Pak. Jangan sampai Bapak memframing image Bapak lebih mendewakan, lebih mengistimewakan pejabat Polri daripada rakyat, Pak. Petugas yang terluka dinaikkan pangkatnya. Masyarakat yang didor dapat apa, Pak? Dapat permohonan maaf, Pak. Dapat tunjangan seumur hidup, bantuan seumur hidup, dapat bantuan tunai, dapat rumah dan segala macam seumur hidup, Pak. Menurut Bapak itu cukup? Saya tahu, Pak, nyawa yang sudah hilang tidak bisa dikembalikan. Saya tahu, Pak, di setiap pendemo, di setiap orang-orang yang mengikuti demo, itu pasti ada konsekuensi terluka, konsekuensi meninggal dunia, dan segala macamnya, Pak. Tapi bisa nggak, Pak, untuk kali ini, timing Bapak betul-betul tidak tepat. Buat kalian yang lagi dengerin video gue, ingat baik-baik, Presiden tidak tahu apa-apa. Ciao. Makan tuh nggak tahu apa-apa.